Milan Depok juga Jai. Mbak bilang, "Wih, terusin jangan langsung dicopot." Ternyata yang nyopot ada oknum. Nih oknum yang nonton nih. Iya. Obat dah. Karena the next Iturbe kan. Messi itu the next Iturbe. Kelihatan kan 82 kemarin? Iya nih. Sama Roma comeback. Oke, balik lagi di Espresso. Masih ditemani oleh abang-abang dari Roma Club Depok. Ya, kita kali ini mau bernostalgia ya. Asik nih. Nih Bang, abang-abang dua ini ngikutin Roma sejak kapan nih kalau boleh tahu nih? Lu dulu dong. Pertama kali nonton Roma musim 99-2000. Oke. Scudetto-nya Lazio. Tapi jersey Roma terkeren di situ. Iya sih. Kalau Bang Deddy? Kalau gue suka Roma karena Cassano sebenarnya, Bang. Wih. Antonio Cassano, gue ngefans sama Antonio Cassano, lu mainnya gila dia. 2002 pas dia dibeli dari Bari. Keren banget. Jarang nih, biasanya Totti. Iya, biasanya gue Cassano. Ini ada hubungannya nih. Ini kan Roma sebenarnya dari sisi klub dulu besar lah. Terus melahirkan banyak legenda-legenda nih. Ini tadi Bang Deddy udah nyebutin nih salah satu legend selain Totti dan Rossi ya. Idolanya Cassano. Kalau Bang Aldo siapa nih? Batigol lagi. Iyalah Batigol. Batigol legend Roma atau Fiorentina ya? Cassano juga sebenarnya bukan legend Roma kan, udah kemana-mana dia. Itu legend Pio, tapi patungnya dihancurin ya udah jadi legend Roma. Tuh dia nangis tuh waktu itu tuh. Ngegolin. Iya, nah itu. Gila. Nggak apa-apa yang penting juara Romanya. Tapi emang itu requestnya Sensi waktu itu ya? Capello. Itu kalau nggak salah gue pernah baca artikelnya itu jadi kayak main antara Capello-nya sih. Jadi udah dihembusin di media bahwa gue pengen beli Batistuta. Terus kan media Itali kan kayak lambe turah tuh langsung tuh nyebar. Terus dulu masih Franco Sensi kan bapaknya Rossella Sensi, dia itu ya udah jadiin aja. Jadi pemain tua termahal gitu. Iya. Umur udah 30, 29 30 itu. Dan kebetulan ya memang dia beberapa kali di Fiorentina dalam tanda kutip kayak berjuang sendiri lah ya. Bersama Rui Costa. Akhirnya pas di Roma lah dia merasakan trofi. Iya. Karena missing linknya Roma ya striker kan. Del Vecchio kurang ngangkat, Montella di 99 kurang ngangkat, butuh killer lah satu kayak. Bener itu. Kalau kata Bung Rai kemarin tuh Batistuta disebut killer. Yang benar. Iya. Yang benar. Karena ada kategorinya striker, bomber, killer, sama genius. Nah, berarti gue masuk pembunuh jenius lah. Iya, masuknya di killer nih. Karena kalau dia dapat bola, kayaknya gue kalau jadi kiper nih, penalti, berarti gue mendingan gue kabur. Tendangannya gila. Mending pindah profesi deh. Tendangannya kenceng banget soalnya. Terus itu tadi legendnya. Selain Cassano dan Batigol ini kan dari striker lah itu, dua orang itu kan striker di posisi lain. Kalau kiper ada Lobon. Lobon. Ini quote klasik banget, sukanya Lobon. Bukan Lupatelli. Bukan Antonioli, bukan Lupatelli, Lobon dia. Lobon, back ada Aldair pastilah. Iya, Aldair jelas lah. Siapa lagi? Paling gue rada suka Asunsao sih. Asunsao gue suka banget. Kayak free kick rate-nya lumayan tinggi lah. Conversion rate-nya. Ya paling itu Del Vecchio. Cafu nggak disebut Cafu? Iya boleh. Soalnya sempat ke ini dia kan. Iya, Cafu yang gue inget terlalu Milan yang gue inget. Iya bener deh. Walau di Roma ya bagus. Montella. Setelah dia mengakhiri di Roma, gue akan angkat dia jadi legenda. Itu di Milan dia lebih sukses. Gimana tuh? Emerson malah ke Juve ya. Iya. Bang Muni senang. Emerson gue suka juga tuh. Terus Candela enggak Candela? Oh ya Candela sih, sama Candela. Nakata lah. Orang Asia pertama yang ngangkat trofi. Nakata. Ya Rossi udah tadi. Udah Rossi sama Totti. Selain Rossi sama Totti tuh. Tapi ngangkat pialanya bukan di Roma. Iya ngangkat pialanya dibayar dari Boca Junior.
Oh iya. Iya, bener juga. Boca Junior ngangkat pialanya baru 6 bulan, Bu. Ngangkat pialanya Boca Junior. Itu tadi nama-nama. Mungkin Abel Balbo kali ya. Abel Oh, Balbo. iya. Wah, di zaman gua ngefans udah enggak kayaknya tuh. Udah nggak Karena main. udah Montella Nggak del kayak Vecchio seperti dulu. Iya sih. Terus itu, nah itu kan berarti beberapa pemain disebutin tadi yang membawa Roma Scudetto ya. Tahun 2001 setelah rival sekotanya berhasil Scudetto. Iya. Tahun berikutnya Roma nih. Di momen-momen itu tuh yang mungkin masih diingat. Gue pasti Roma Parma sih. Waduh, Roma Parma yang terakhir lah. terakhir ya. Itu bener-bener udah kayak apa ya, konser Metallica di Lebak Bulus kali. Tiba-tiba masuk semua gitu. Itu yang Totti ditelanjangin. Ditelanjangin itu gila, bener-bener kayak footage-nya kayak buset nih. Ini kayak nunggu berpuluh-puluh tahun bener sih ini pecah kayak begini. Kayak bukan hanya sepak bola doang yang dirayakan situ. Kayak ya ini kota gue juara, ini kota gue finally punya nama. Finally perjuangan selesai juga gitu kan. Ya ada lagi lanjutannya tapi at least achievement didapat gitu. Apalagi ditambah Lazio sebelumnya juara ya kan. Juara. Panas banget, panas bos gitu. Kalau gue kan suka Roma kan karena pas setelah Scudetto, jadi kurang begitu ngikutin ya. Cuman gue nonton kenangannya di YouTube kan. Nah, kenangannya salah satu gue paling suka lawan Juve. Itu skor udah 2-0 kalau nggak salah. Nakata masuk tuh. Yoi. Golin, ngawolin jarak jauh terus sama tendang bebas berkat dia. Kan dia ganti Totti tuh. Golin lagi tuh si Montella gara-gara Nakata. Jadi 2-2. Tuh waktu pas mau menuju Scudetto tuh sebelum terakhir lawan Parma ya 3-1 tuh pertandingan keren lah lawan Juve tuh. Yang diinget malah udah, itu ya. iya udah unggul 2-0 soalnya Juve dari situ. Momen diinget lagi. Nakata gila gitu. Sih, Parma doang gue SD cuy. Gila gue mau nginget apa lagi. Itu sih yang paling ngena. Paling next year-nya doang yang menang sama Lazio yang ngebantai. Udah itu setelah pasca Scudetto. Itu sih. Penting diinget ya. Momen terakhir-terakhir lah. Ya. Momen terakhir. SD. Jebakan umur nih pertanyaan. Ditambah kan Nakata kan pelapisnya Totti apa bisa nih. Ini Capello kok berani gitu loh. Di saat kita harus jangan sampai kalah kan maininnya si Nakata. Nah, ternyata gokil ya. Di timnas Italia aja tuh pelatih paling ragu kalau ganti Totti. Iya jelas. Di saat-saat Italia banyak pemain-pemain yang punya kreativitas tinggi, nggak cuma bicara Del Piero, Totti, dulu pun ada Stefano Fiore kan, seinget gue. Terus juga banyak lah, Baggio pun sebenarnya emang udah di penghujung usia, tapi kan gue yakin kalau di tahun sekarang Baggio masih dipakai kali di umurnya dia, karena nggak ada yang kreatif seperti itu kan. Mestinya itu Totti diprioritaskan gitu kan. Ada zaman Montella waktu derby, Totti diganti sama De Rossi sama Montella. Tapi Golin tuh penggantinya, kalau nggak salah siapa ya, Fukin ya kapan penggantinya Golin. Ya, zaman Montella berani loh, padahal Montella kan satu letting tuh sama waktu Montella jadi karateker tuh. Ya susah ya, sih kan? ngomongin Totti, kayak ada subjektifnya juga, ada biasnya juga, gue yakin namanya pelatih. Iya berani banget tuh Montella tuh, gue juga pas nonton, waduh Montella diganti gitu. Apa sih Totti diganti sama Montella? Spalletti aja ini. Iya, begitu. Spalletti aja diributin. Ya, maksudnya jadi bias lah. Ada jeleknya juga menurut gue. Totti terlalu bigger than the club lah, bisa dibilang ada jeleknya juga efeknya. Tapi ya yang kita kenang mah Totti sebagai pahlawan aja. Iya. Tuh. Soalnya udah ada patungnya Totti. Di rumah gua ada patung segini. Patung pas selfie. Terus ini Roma Club Depok juga nih yang bikin banner di jembatan penyeberangan waktu Iya, potensial. Ini lebih tahu nih. Gimana ceritanya? Itu ceritanya itu idenya dari salah satu mantan sebelum saya jadi koordinator, Bang Boy, mantan koordinator Roma Depok kan. Dia punya ide tuh. Itu idenya seperti kayak Ultras di Italia juga, masang-masang banner-banner di jembatan-jembatan. Nah, Bang Boy terinspirasi itu lah, bikinlah di Depok, di Margonda. Dan ternyata sampai masuk bukunya loh. Buku Totti, perpisahan Totti
buku ada masuk Ada tuh. Ada. Apaan lagi Jalan Margonda masuk ke buku. Dan sejak itu Margonda dikenal di Italia. Orang Italia tahu Margonda itu di mana gitu, Depok. Biasanya kan Margonda dikenal susah nyebrang, Iya. Macet. trotoar rusak. Italia tahu itu Margonda Depok. Sama Mares. Mares, Bang. Bisa jam-jaman. Ini dikenal karena pasang banner Iya, topi. pasang banner topi. Bang Boy keren dah. Keren dah Bang Boy. Respect. Forza Roma bukan Forza Mares. Iya lah. Berarti itu berarti maksudnya sampai di notice gitu kan berarti wah ini pencapaian lah untuk Iya, seorang pencapaian. penggemar ya kan? Ya kan? Sebenarnya nggak ada yang Ya, lebih bangga lah. nggak ada yang lebih besar sebagai penggemar apalagi fans layar kaca itu di notice kan. Dan nah itulah. bukan saja Roma yang bangga, Juventus juga teman-teman tuh kayak Bang Teguh, koordinator Roma bilang sama saya, "Det keren Det." Milan Depok juga Jai, Bali bilang, "Wih, terusin jangan langsung dicopot." Ternyata yang nyopot ada oknum. Nih oknumnya yang nonton nih. Ya. Tobat dah. Pas Satpol PP nggak merasa Enggak. Slow aja. Dia slow. Ini dia nggak suka ya. Terus The Rossi juga sempet ya? Sempat kita bikin. Sempet tapi tidak. Cuman karena sehari apa 2 hari udah langsung turun lagi bannernya kan. Soalnya langsung harus steril karena Satpol PP-nya. Oh. Apa waktu itu lagi zaman-zaman kampanye kali ya? Zaman kampanye Enggak ya? 2019 ya? 2018 ya 2019. Mungkin juga zaman Iya kampanye ya. iya. Terus kayak Pol PP, wah ini nggak boleh. Padahal nggak ada ngaruhnya. Itu padahal tidak syar'i loh. Di Depok tapi boleh. Oh iya bener tuh. Iya ya, benar ya. Keren. Itu Depok keren. Wali Kota Depok keren dah. Itu gak syar'i, kita membela Roma ya. Roma loh. Syar'i di mana Romanya gitu kan. Oke nih, kalau boleh nyebutin pemain legend gitu atau legendaris yang underrated lah, bisa dibilang. Mungkin dia bagus nih tapi hype-nya kurang loh. Siapa? Siapa ya? Mas Unsau kali ya? Ya, bisa dibilang enggak? Gue sih lebih ke Nakata, Fukinik. Nakata sama Fukinik sih. Wah, Pucinik, Roma apa Juve nih? Fukinik cinta lece dia. Oh iya. Iya, dia cinta Opini lece. pribadi gue sih Nakata, Fukinik. Sama yang paling gue suka sih Aquilani. Oh Itu bagusnya di situ doang emang. Itu bener code klasik banget, kayak lu bener-bener kayak apa ya, tongkat estafet Totti mau lari kemana lagi, De Rossi beda posisi. Nah Aquilani nongol terus iya sayangnya cedera, jual ke Bukan, Liverpool. karena butuh duit, jual ke DU Liverpool. lagi kan. Iya, Dijual dah di Kaskus dah tuh. karena butuh duit. Oh Bang Deddy siapa? Siapa ya? Aduh, legend-legend yang gue sih lebih suka sih ini Bang. Siapa sih? Jebina. Waduh, ini bener-bener. Tapi jarang di ini kan Jebina loh. Bener. Lebih sering Candela lah, Cafu lah, Emerson lah. Jebina bagus ya? Iya, Jebina bagus tuh. Karena di 2000 yang Scudetto itu seinget gue Aldair nggak begitu sering main karena kan main pola 3 tuh. Iya. Buat 3-5-2 lah pokoknya. si Zago, Samuel sama Jebina kalau nggak salah gue. Terus kirinya itu baru deh Candela, kanan Cafu, tengahnya Cristiano Zanetti, Emerson Iya. cedera 6 bulan inget banget. Ya begitulah, nggak apa-apa juga Ya Jebina. Jebina benar. Soalnya Gue jarang nemu juga jawaban Jebina nih. jarang banget gue nemu jawaban Jebina. Gue nggak jawab dia nih. Nurap udah pengen nyebut Boni dari tadi Jebina. legend. Gue kirain mau jawab Pjanic. Ular Sanca. Itu mah itu kebiasaan Jupe ngambil pemain Roma mulu, bingung gua. Sampai sekarang demen banget sama pemain Roma Jupe. Pjanic tidak akan dijual, seminggu dijual ular. Nanti Toka Dijual. Free kick nyium badge Roma dijual. Ya nggak apa. Kayak yang dijebol lagi ke Juve kan. Iya. Aduh, sakit hati lah itu. Itulah sepak bola. Tapi jangan sampai Zaniolo kayak gitu ya. Waduh. Masalahnya Zaniolo juga fans sama Jupe nih katanya nih. Dia ngefans dia Juventini katanya. Hati gue berkata jangan sampai. Iya, jangan. Tapi logika
Kayaknya bisa aja sih. Logika sepak bola modern pasti bisa sih dia pindah tuh. Yang penting cuan. Yang penting apalagi cuan bener. Agnelli duitnya banyak loh ya. Iya, makanya menurut logika sepak bola modern siapa sih yang mau bertahan di satu klub dengan gaji yang menurut gue lumayan standar ya di antara yang lain-lain. Sebenarnya kalau dijual asal jangan ke Juve gue rela sih sama ke Lazio, asal jangan ke Juve sama Lazio. Kalau dia balik lagi ke Inter nggak rela juga sih. Atalanta gue rela. Gue Atalanta rela gue. Atalanta si mau tuh beli mahal. Iya, si mau banget ya tuh. Si mau banget sih. Iya, gantiin si Ilicic kan. Ya itulah. Iya namanya bola ya, kita nggak tahu. Iya, itu dia, apalagi sepak bola modern. Kayaknya susah banget nemuin pemain kayak Totti atau De Rossi di era modern menurut kalian gimana? Susah. Maldini, Totti, Zanetti, Del Piero itu aduh susah deh. Gerrard ya kan. Aduh. Susah. Menurut gue juga karena sepak bola itu secara taktik dan mikro taktiknya itu berubah sih. Nggak kayak dulu tuh butuh kayak seorang fantasista, trequartista. Sekarang kan lebih direct. Dia ngandelin 4-3-3, ngandelin inside forward, kiri kanan kan. Nah, itu tuh bikin rada jarang gitu. Untuk pemain-pemain seperti Totti, Costa, Riquelme, kayak gitu-gitu kan udah nggak mau lari, gitu kan. Siapa yang mau make gitu kan? Padahal sebenarnya kreativitas tinggi gitu. Tapi balik lagi sih, pasti ada. Tapi nggak sekarang, gue belum lihat sih. Mungkin kalau ini kan sebenarnya kan berputar aja ya. Kayak apa? Inovasi taktik kadang-kadang ntar nanti balik lagi ke era dulu, mungkin bisa sedikit diadaptasi, dimodernisasi lah. Mungkin bakal ada lagi nih pemain-pemain kayak gitu lagi di era nanti. Ya, gue harap ada sih. Tapi selama uang masih mengatur segalanya sulit. Sulit juga sih. Ngomong-ngomong soal uang, sulit juga kalau uang udah mengatur. Gimana kalian sebagai fans Roma menyikapi stereotip soal Romart? Ini nih kesukaannya para Romanisti nih. Ya, AS Romart jadi bilangnya AS Romart ya. Nah, kan udah ganti bos nih. Kalau yang kemarin mungkin Palota apa aja yang penting cuan gitu. Kira-kira bos baru nih, label itu masih nempel gak nih? Feeling gue selama stadion belum jadi, sumber pemasukan yang lain ya dari penjualan sih. Tapi semoga bisa lebih bijak lah untuk ngejualnya, jangan kayak baru Bright langsung dijual, tapi mungkin bisa seperti kayak Atalanta juga. Kayak Atalanta itu nggak semuanya, Atalanta itu kan dia 3 tahun belakangan pemainnya lumayan sama aja gitu kan. Nah, yang dijual itu yang mungkin tidak sementereng itu, tapi dia tetap untung gitu. Maksudnya jangan kayak kita bergantung sama Pjanicnya dijual. Terus gue juga bingung sih jadi fans gitu kan. Ya udah dukung aja deh gitu. Jadi ngerti juga gue kan bisnis gitu kan, bisnis bola kan. Nggak ngerti juga gue. Makanya tapi mudah-mudahan label itu AS Romart belanja puas harga pas hilang sih. Muhammad Salah harga pas gak tuh? Under value malah. Murah sih masih. Murah 2 juta tuh murah loh. Yang cuan gede Alisson doang tuh. Alisson. Iya, buy one get one ya. Alisson beli 4 juta ya jualnya 75 kalau nggak salah. Gila. Terus kayak langganan gitu kan, Salah. Iya. Alisson. Emang Liverpool juga, aduh brengsek lah ini. Tapi adalah best pembeli yang terbaik ya. Langganan dia ada kartu AS Romart. Ngambil pemain Roma mulu nih Liverpool nih, parah nih. Kalau member. Penampilan itu ya. Iya, sebenarnya kalau lu lihat Liverpool, wah main bagus ngambil. Padahal dulu enggak juga. Aquilani flop. Itu Doni juga. Doni diambil. Iya. Itu juga flop kayak enggak. Borini juga sempet kan. Oh iya. Hampir banyak pemain. Iya, The Almighty Borini. Pemain Roma ke Liverpool banyak banget. Iya, Almighty Borini. Kita dikasihnya cuma Riso doang. Iya. Gue udah enggak kuat lagi. Gue tendang bebas. Tendangannya bebas masih. Itu gitu Riso yang bikin sedih perpisahan Maldini. Waduh, ya kalah. Iya. Iya bener, Riso mukanya merah. Belum merah. Iya udah merah aja mukanya.
Lu kan kencang banget sih. Kenceng. Itu parah anjir. Si ini kan Alan Smith cedera gara-gara Iya. gitu. Iya Alan Smith ditendang. Bukan kena kaki, Pak, kena bolanya. Itu Ya selain Carlos lah, Rizal lah tendangannya gila emang. Iya. Kidal ya. Underrated tuh bisa dibilang Riese sih, nggak diinginkan juga datang, tapi Iya. mainnya selalu total. Ketika dia udah nggak jadi pemain Roma juga cinta Roma, masih share his love with Roma gitu. Gue suka juga sih. Meskipun kehidupan di luar sepak bolanya berantakan. Ya, itu mah kita nggak. Raurus. Oke nih, mungkin kita mau tebak-tebakan nih. Mengetes daya ingat. Bener atau salah Mas ya? Jelek gue nih tebak-tebakan nih. Bener atau salah nih? Kasano dong. Ya, Kasano dia nih, Kasano nih. Kasano tidak pernah main di Piala Dunia, bener atau salah? Mampus. Bener. Ntar dulu. Gue dia dulu dong. Coba diinget-inget kembali. 2006 main enggak? Enggak, bener. 2006 enggak jelas. Bener, dia cuma Piala Eropa. 10, 14. Enggak dipanggil dia. Kayaknya memang enggak dipanggil. Enggak pernah ya? 14 main. 2014 ya di Brazil ya? Oh iya 2014 ya. Nih jawabannya pernah kan nih? Jawabannya pernah. Gue lupa cuy. Pernah. Pernah aja dah. Hah? Pernah aja. Pernah nih? Iya. Benar atau salah? Benar. Nah, 2014 dia. Iya, 2010 tuh sebenarnya harusnya dia jadi rising star tuh. Daripada sama Lipi. Yang enggak dipanggil sama Lipi. 2014 itu yang Lipi kan udah enggak 2010 ya? Dipanggil lagi. Balik lagi ya. 2014 sampai mana sih Itali? Sampai digigit Suarez. Oh iya benar. Elah. Pertandingan dia. Oh iya benar. Karena gue ada ketuker memori gue sama yang Balotelli golin tuh yang umpan dari dia tuh Euro kan Itu berarti. Kasano, bintang Itu Kasano kan. Nah, gue udah ada ketuker tuh. Euro tuh kalau Kasano tuh emang spesialis Euro tuh. Yang gugur sama Swedia juga Kasano kan? 2004. Ingat gue. Tiamo Kasano. Ditonton loh. Terus udah inget selanjutnya. Iya, apa tuh? Siapa pemain kebangsaan Austria yang pernah main di AS Roma? Aduh, Konsel. Wes. Gue nggak tahu. Jawabannya bener Bang Aldo ya. Benar Bang Aldo. Iya. Tahu bener atau salah ya? Valid dong kalau kayak gitu. Wis, ya bener dong. Ada lagi pertanyaan penonton? Iya boleh nih, gue penonton nih. Bang Boni biasanya seneng nih kalau bawa tanya Roman. Pemain ini deh, 2001 pemain asal Brazil ada berapa? Ada berapa? Waduh. Pak? Ada berapa, Pak? Yang Pertanyaan masuk starting 11 dah. Oh, starting 11. Ya pertama aja Aldair, Jago. Zago, Zebina, Cafu, Emerson enggak. Bukan ya? Bukan Kalau yang lu Brazil bilang ya? iya, tapi dia enggak starting line up kan diganti Cristiano Zanetti Ya, tapi dia masih- gue 3 sih, gue bilang 3. Dia sering main coy. Oke. Kalau bilang starting line up 3 karena siapa Zebina, Zago sama Cafu. Dengan kondisi Aldair emang gak sering main, terus Emerson tuh cedera diganti Cristiano Zanetti. Starting line up. Kalau bilang starting line up 3. Ya itu sama. Tiga ya jawaban emang gue. itu doang kan. Aldair. Iya 3 jawaban gua. Bener nggak? Bener nggak cuy? Iya Aldair. Bener dong. Aku masuk timnas kan ya? Zebina orang Prancis. Nah, Astaga. Ayo. kebangsaan Prancis. Kafu coy, Kafu. Cafu. Iya jago. Aldair, Jago, Kafu, Emerson, Oh iya, Asunsao. Zebina Prancis cuy. Asunsao. Bentukannya kayak orang Brazil. Mirip-mirip sih, Bang. Berarti kita rumah Istiabal nih. Kagak cuy. Karena ini pertanyaan menjebak umur men. Lu kalau bener semua diragukan juga. Maklum gua kan 2002 tadi gua bilang. Tapi gue setuju sih. 2001 enggak. Gue ngira Zebina kenapa Brazil gue sini. Lupa. Setuju. Makasih Mas Adit buat masukannya. Bukti kita manusia ya. Itu tapi salahnya masih masuk akal. Masuk akal. Salahnya masih masuk akal. Karena ya apa ya? Kalau looknya tuh Zebina lebih ke Brazil kali ya. Iya, looknya gue lupa cuy.
sawo-sawo matang gitu kan Brazil. Brazil kan sawo-sawo matang gitu kan. Iya bener. Ya bener begitu loh. Rambutnya ikan. Iya gitu. Makanya kagak cocok Prancis dia, kagak cocok. Oh Neymar kayak orang Thailand. Iya emang bukan mukanya Kafu kan. Iya bener. Neymar Thailand coba. Pemain Argentina, back Argentina yang paling sering apa ya? Paling banyak capsnya lah di Roma. Gampang sih itu. Burdiso. Oh Burdiso ya. Iya, Burdiso. Kufre banyak ya? Burdiso sih menurut gua. Lo siapa? Fazio dikit. Iya dia diomelin Messi malah. Fazio kelihatan lama soalnya hari lama. Iya. Kok lama di lapangan ya gitu. Siapa lagi ya? Burdiso gue. Ya Burdiso. Bisa ya. Iya yang paling banyak. Oh, gimana Mas Adit? Iya. Soalnya iya. Kufre Argen cuman jarang kalau misalnya dulu. Terus Fazio jarang di Argen, di Roma emang dia dulu inti. Jebakan nih jadi ngomongin Scudetto kan Argen nih pasti mikirin mau Samuel jawabnya enggak. Burdiso. Lagi. Yang digadang-gadang the next Messi tapi flop. Anjir Iturbe. Seneng banget lu anjir. Anjir seneng banget. Anjir Iturbe. Itu sempat tes medis di Juve. Iya, terus ditikung Roma. Iturbe. Iya. Karena salah kalau lo bilang Iturbe itu the next Messi. Harusnya Messi itu the next Iturbe. Siap gitu kan. padahal wah nih bakalan bagus. Iya, di Verona gila dia mainnya soalnya. Di Verona gila. Kaki kiri Argentina. Mungkin karena posisinya kali di zaman Rudi Garcia kalau nggak salah ya. Rudi Garcia. Enggak, cuy. Enggak masalah posisi, masalah Posisinya mental. beda dia, soalnya di Verona dia bukan itu. Coy. Masalah mental aja sih, mental tempe. Menurut gue itu. Tapi gitu-gitu dia golin di derby. Ini pertanyaan keren banget. Next Messi. Tapi makanya Juventus bersyukur dia nggak jadi ke Juve itu Rube. Sebenarnya kalau orang yang waras saya bisa jawab the next Messi itu Lamela. Tapi nggak banget juga, lebih enak jawab Iturbe sih. Biar jatuh sekalian gitu. Karena hype-nya waktu itu pas beli Iturbe kan. Di prank Juve kita 2 kali sama Sik. Sik juga udah aduh Patrick Sik. Di prank Juve. Patrick sih kan punya ini ya gejala sakit jantung. Sebenarnya ada juga kemarin tuh Roma sempet prank gitu. Udah tes medis nggak jadi. Siapa? Politano. Oh iya ke Inter bener. Ada ke lagi. Napoli kemarin. Oh iya Napoli. Yang dari Inter itu kan mau swap sama Spinazzola kan? Iya. Udah tes medis udah pakai kaos oranye tuh gak tau dibalikin apa enggak tuh kaosnya itu. Kan dia emang putra daerah juga Putra daerah Roma. Akademi juga di Roma. Enggak ngomongin Iturbe tuh gue sempet kayak Zebina gue cek Zebina itu Brazil loh. Gue kirain Iturbe Argentina nih. Tapi Paraguay ya. Paraguay. Aslinya Argentina Mas ya. Tapi dia pilih Paraguay. Mungkin dia karena nggak mau sama Messi. Udah pasti nggak pakai. Karena iya juga sih. Karena the next Messi-nya itu the next Iturbe kan. Messi itu the next Iturbe. Kelihatan kan 82 kemarin. Iya nih. Sama Roma comeback. Lah, orang Messi orang Argen kenapa milih Itali? Tapi juara dunia. Oh iya sih 2006 ya bawah ya. Ya udah nih. Terakhir, pelatih mana yang jadiin Totti sayap? Zeman. Totti pernah jadiin sayap. Pernah. Dia nggak selalu jadi nomor 10. Zaman kapan nih? Zaman dulu ya. Kalau zaman yang waktu itu enggak pernah sayap zaman. Soalnya kalau zaman yang dulu gua nggak tahu jujur, kan gua nggak ngikutin. Zeman. Kalau zaman sempat zaman sekarang enggak deh, nggak pernah jadi sayap deh. Zaman dulu kali ya? Zaman dulunya juga belum lama-lama banget. Iya kan sebelum 2001 itu. Zaman dulu mah. Iya, Iya kan? zaman sebelum jadi Waktu masih nomor 17 kalau nggak salah Totti ya. Iya nomor 17. gue taunya yang zaman dulu sih dia jadi sayap. Iya. Benar. Berarti ya itu zaman dulu ya anjir.
Ketahuan. Kejebak. Justru ketahuan. Nomor 17 belum nomor 10 kalau nggak Gue salah. romanisti valid dong. Valid. Karena dulu gue inget pelatih sebelumnya itu bukan ya, manajemennya mau ngejual Totti ke Ajax. Seinget gue, nah itu zaman masuk, nah zaman itu mainin di kiri. Itu kalau nggak salah ya. Gue itu romanisti artikel sih. Yang nggak ke capture sama pas saat gue udah masih kecil tuh nggak mungkin kan gue baca semua. Gue baca artikel ya. Iya nggak sih? Coba kayak yang lawas-lawas pasti karena ngulik juga kan. Benar. Tapi ketika jawab jadi jebakan umur gitu. Saya juga tahu dari baca. Iya, ini artikel kan. Nggak pernah nonton. Ya tahu karena membaca lah. Iya. Biar dikira mudah aja. Oke deh, cukup sampai sini aja kali ya. Terima kasih banyak nih Ya, teman-teman makasih Romak Club. Bang. Makasih Depok. undangannya. Semoga bisa kita sama-sama ke nonton langsung di Olimpico ya. Amin. Amin. Oke, cukup sekian. Ciao. Ciao.